Baik, selamat sore. Om Swastiastu, salam harmoni. Baik, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Kadek Dedi Asemenaka, kelas PJKR 6C, NIM 1716110080. Jadi, baik, di sini saya akan presentasikan dua submateri, yaitu sejarah dan teknik dasar tenis lapangan. Yang pertama ada sejarah tenis lapangan, yaitu ada dua, sejarah yang di dunia dan sejarah yang ada di Indonesia. Baik, saya akan menyampaikan sejarah yang di dunia terlebih dahulu. Sejarah tenis lapangan sudah ada sejak zaman purbakala di Mesir dan di Yunani. Kemudian olahraga tenis ini populer di Prancis pada abad ke-11. Dari pemerintahan Gilles de Paume, kata tenis sendiri dari bahasa Prancis, yaitu tenis, yang artinya main atau tangkap. Dan kata tersebut sering diteriakkan pemain ketika akan mulai permainan tenis lapangan. Pada abad ke-13, permainan tenis ini menyebar ke Italia dan Inggris di lingkungan para bangsawan. Awalnya, permainan tenis lapangan ini dilakukan dengan cara memukul bola menggunakan tangan, kemudian beralih menggunakan sarung tangan, tongkat, raket sederhana, dan seterusnya, mengalami perkembangan dari masa ke masa, sehingga nantinya berkembang menggunakan raket yang bersenar. Dan kemudian permainan tenis lapangan modern untuk pertama kalinya diperkenalkan oleh Mayor Wingfield pada tahun 1873 di Inggris. Kemudian setahun kemudian, yaitu pada tahun 1984, diperkenalkan di Amerika Serikat oleh Nona Mary Rodriguez dan didirikan lapangan-lapangan di kedua negara tersebut. Pada tahun 1868, di Inggris tenis didirikan klub All England Congress Club, dan untuk pertama kalinya kejuaraan tenis dilaksanakan di kota kecil Wimbledon, London, Inggris pada tahun 1881. Pada awal kejuaraan yang dipertandingkan hanya tunggal putra saja, tapi 3 tahun kemudian, tepatnya tahun 1884, nomor tenis putri tunggal putri pun akhirnya diadakan. Itu sejarah di dunia. Dan selanjutnya sejarah di Indonesia. Besar kemungkinan orang Belanda lah yang memperkenalkan tenis di Indonesia, seiring kian banyaknya murid-murid di Indonesia memasuki sekolah-sekolah menengah, khususnya di kota-kota besar seperti Jakarta dan Surabaya. Mereka umumnya para siswa Stopia, Rich School, dan Nias. Pada gilirannya memperkenalkan olahraga ini ke kalangan yang lebih luas. Tenis pun mulai dimainkan oleh atau dipertandingkan dalam kegiatan berbagai organisasi pemuda di masa itu. Olahraga ini pun memulai dilihat sebagai penghimpunan massa, terutama oleh kaum nasionalis yang menciptakan kemerdekaan Indonesia. PLT juga akan menyebarluaskan peraturan-peraturan permainan ini, memberikan keterangan dan membantu dalam pembuatan lapangan tenis, juga mengadakan dan mengatur serta menyumbangkan bagi pelaksana pertandingan di samping berusaha memasyarakatkan tenis itu sendiri. Nah, selanjutnya yaitu teknik dasar tenis lapangan. Tenis lapangan adalah sebuah permainan olahraga yang menggunakan raket dan bola dan dimainkan di sebuah lapangan yang dipisah oleh sebuah jaring. Tenis lapangan dapat dimainkan secara single maupun kelompok atau berpasangan. Baik, teknik dasar tenis lapangan yaitu ada dua, grip atau pegangan raket, dan yang kedua jenis pukulan. Baik, untuk grip yaitu pegangan raket tenis lapangan dengan raket yang sangat berbeda. Tenis cenderung menggunakan ayunan tangan dan gerakan badan serta putaran bahu untuk memukul bola, sehingga raket dapat dianggap sebagai perpanjangan tangan dan merupakan satu kesatuan. Jadi di sini grip atau pegangan raket yaitu ada 4: forehand continental grip, forehand eastern grip, semi western grip, forehand western grip. Baik, yang pertama yaitu forehand continental grip. Grip ini merupakan
grip klasik yang selalu digunakan oleh pemain-pemain tenis zaman dahulu ketika raket kayu masih digunakan. Terus yang kedua, forehand Eastern grip merupakan grip yang paling mudah diaplikasikan petenis pemula. Grip ini seringkali disebut sebagai pegangan berjabat tangan. Yang ketiga, forehand semi-western grip. Jenis ini adalah grip yang paling banyak dipakai oleh petenis modern, terutama yang memiliki tipe permainan baseliner. Terus yang keempat, forehand western grip. Grip ini merupakan grip yang ekstrim digunakan untuk memproduksi pukulan top spin. Biasanya pemain spesialis lapangan tanah liat atau clay umumnya menggunakan jenis ini. Nah, itu pemaparan dari grip atau pegangan raket. Selanjutnya yaitu jenis pukulan. Jenis pukulan dibagi menjadi 6, yaitu service, drive, volley, dan lob, smash, dan drop shot. Yang pertama, service. Service adalah pelayanan sajian pukulan pertama untuk memulai pertandingan. Pukulan ini merupakan satu-satunya pukulan yang menentukan, di mana pemain seluruh akan menerima bola atau pemain akan kehilangan haknya dalam mengelola bola atau mengolah bola. Jika servis gagal, oleh karena itu servis dikatakan pula sebagai modal bagi pemain. Jika servis berhasil, maka server akan tetap menguasai bola dan akan dapat nilai. Tetapi apabila servis gagal, maka server akan kehilangan haknya untuk menguasai bola atau perpindahan bola, yaitu selanjutnya drive. Di sini drive ada beberapa bagian seperti forehand drive. Forehand drive adalah pukulan ke atas, pukulan keras yang dilakukan dari sebelah kanan badan pemain. Ada 3 cara genggaman forehand drive, yaitu yang pertama ada Eastern forehead, yang kedua continental forehead, dan yang ketiga western forehead. Nah, setelah itu dari bagian drive yang kedua, backhand drive. Backhand drive adalah pukulan dari sebelah kiri badan pemain atau dari sebelah kanan bila kidal. Hampir semua pukulan backhand memakai pegangan Eastern. Dan selanjutnya yaitu ada volley. Pukulan volley. Volley adalah pukulan sebelum bola menyentuh lantai. Baik, di pukulan volley ini ada beberapa jenisnya lagi, yaitu forehand volley, backhand volley, 2 jenis dari pukulan volley. Baik, untuk selanjutnya yaitu yang keempat, lob. Lob adalah pukulan melengkung ke atas dan bola jatuh di bagian belakang bidang permainan. Dalam bola melewati kepala lawan, jika dia bermain dekat net, ada 2 macam lob, yaitu lob rendah atau yang bisa disebut low lob, dan yang kedua lob tinggi atau yang bisa disebut high lob. Baik, untuk lob ini dilakukan perpanjangan waktu agar bisa memperbaiki posisi. Dan selanjutnya ada juga bagian dari lob, yaitu forehand lob, back lob, dan lob volley. Dan untuk yang kelima yaitu smash. Smash adalah suatu pukulan yang sangat keras dalam suatu permainan. Baik, yang terakhir yaitu drop shot. Drop shot adalah pukulan yang dipukul dan jatuh di depan net untuk memancing pemain supaya agar berlari ke depan. Baik, itu tadi pemaparan dari submateri sejarah dan teknik dasar dari permainan tenis lapangan. Jika ada salah kata, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Om Santi 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 Om. Salam harmoni.